Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila. Saya berkuliah di Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Ilmu dan Teknologi Kebumian, program studi Pendidikan Geografi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait gejala alam banjir untuk memenuhi tugas mata kuliah Geografi Kebencanaan. Banjir, Anda sering mendengarnya. Apakah Anda tahu apa itu banjir? Nah, banjir adalah peristiwa terjadinya genangan air di areal tertentu sebagai akibat dari volume air yang melebihi daya tampung sungai, danau, maupun laut. Banjir bisa terjadi karena disebabkan oleh dua faktor, yaitu dari faktor manusia dan juga dari faktor alam itu sendiri. Terus-menerus kemudian menimbulkan debit air yang cukup banyak sehingga terjadilah banjir. Sedangkan penyebab banjir yang disebabkan oleh faktor manusia diantaranya yang pertama yaitu penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar akan mengakibatkan hutan menjadi gundul. Jadi pertanyaan, apa sih hubungannya antara hutan gundul dengan banjir? Mari kita jawab bersama. Jadi, pohon berfungsi menyerap karbon dioksida atau CO2 dan akan menghasilkan oksigen yang kita hirup. Selain itu, pohon melalui akarnya berfungsi untuk menyerap air. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan juga bisa mengakibatkan terjadinya banjir. Karena ketika kita membuang sampah sembarangan, semakin lama sampah akan semakin menumpuk. Dan ketika hujan turun, aliran air menjadi terhambat, sehingga timbullah banjir. Yang ketiga yaitu pendangkalan sungai. Nah, pendangkalan sungai ini juga bisa menyebabkan banjir karena aliran air tidak mengalir dengan baik, sehingganya ketika hujan turun, air pun dapat meluap keluar sungai dan akan menimbulkan terjadinya banjir. Yang terakhir yaitu mendirikan pemukiman di pinggir sungai. Adanya pemukiman di pinggir sungai juga dapat mengakibatkan terjadinya banjir, karena pemukiman dapat menghambat aliran sungai menjadi tidak lancar. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk mendirikan pemukiman di bantaran sungai. Nah, semakin banyak pemukiman yang ada di pinggir sungai, maka akan menghambat aliran sungai sehingga terjadilah banjir. Adapun dampak yang ditimbulkan oleh banjir, yang pertama adanya kerusakan lingkungan. Seperti contoh, pemukiman yang terendam air, perkantoran yang terendam air, dan fasilitas umum lainnya yang terendam air. Kemudian yang kedua yaitu terganggunya transportasi darat. Nah, karena sarana dan prasarana yang dilalui oleh alat transportasi tergenang oleh air atau bahkan tenggelam, sehingganya menghambat mobilisasi transportasi darat. Ketiga yaitu timbulnya berbagai penyakit seperti pada penyakit diare yang diakibatkan dari air kotor, penyakit kulit, kemudian penyakit influenza dan saluran pernapasan lainnya, dan selanjutnya penyakit malaria dan demam berdarah. Dan lebih parahnya lagi yaitu timbulnya korban jiwa. Hal ini disebabkan karena korban terseret arus banjir yang sangat deras atau korban tersangkut pada tiang listrik yang bertegangan tinggi sehingga menimbulkan kematian. Cara pencegahan banjir. Yang pertama, melakukan reboisasi atau menanam pohon kembali. Nah, reboisasi adalah menanam pohon kembali. Tanaman ini berfungsi untuk menyerap air sehingga semakin banyak kita menanam pohon, maka semakin banyak pohon akan menyerap air.
Yang kedua yaitu tidak mendirikan pemukiman di pinggir sungai. Nah, hal itu dapat menyebabkan sungai dapat terhambat. Alangkah baiknya kalau di pinggir sungai itu ditanami pepohonan, karena fungsi pepohonan adalah untuk menyerap air sehingga mengurangi dampak timbulnya bencana banjir. Yang ketiga yaitu tidak membuang sampah ke sungai atau tidak membuang sampah sembarangan. Nah, perlu kita ketahui bahwa sampah-sampah yang dialirkan ke sungai itu akan bermuara ke laut. Nah, akibatnya hewan-hewan laut juga terkena dampaknya. Seperti yang kita ketahui di seluruh dunia mengkampanyekan pengurangan dan penggunaan sampah plastik. Karena sampah plastik membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai. Kitab suci menegaskan fakta bahwa Allah telah memberikan bumi ini kepada umat manusia. Bumi ini harus kita kelola, tetapi pengelolaannya harus dilakukan dengan penuh kasih sayang.